Hai good people, selamat datang di Gra Investor. Apa kabar kamu semua? Semoga sehat selalu, rezeki lancar dan tetap semangat. Financial freedom menjadi salah satu tujuan yang diimpikan oleh setiap orang. Secara garis besar, financial freedom merupakan kondisi di mana seseorang mengalami kebebasan dalam finansialnya. Artinya, orang tersebut memiliki kekayaan yang bisa mencukupi segala kebutuhannya tanpa harus bekerja lebih keras. Bagi mereka yang sudah mencapai kebebasan finansial, maka aset yang dimiliki bisa menghasilkan uang yang nilainya lebih besar dibandingkan biaya hidup mereka. Oleh karena itu, pentingnya bagi Anda mengetahui dan memahami mengenai pendidikan keuangan. Mengatur dan mengelola keuangan dengan bijak tentu sudah harus dilakukan sejak dini. Tak heran kalau saat kecil para orang tua sudah memperkenalkan cara menabung melalui celengan maupun menabung di sekolah. Jika diterapkan dengan serius secara perlahan, Anda pasti akan segera mencapai kebebasan finansial di masa mendatang. Saat ini, banyak anak muda atau milenial yang kesulitan menabung dan mendapatkan kebebasan finansial. Umumnya, hal itu disebabkan oleh gaya hidup berlebihan yang membuat uangnya selalu habis setiap bulan. Meski begitu, kebebasan finansial bukan menjadi hal sulit yang tidak bisa dicapai. Lalu, bagaimana caranya? Mari kita simak pembahasannya pada video ini. Namun sebelum itu, tidak henti-hentinya saya ingatkan, jangan lupa klik subscribe pada channel ini supaya kamu tetap berada satu langkah di depan untuk mencapai sebuah kesuksesan. Yang pertama, Anda harus memahami kondisi keuangan Anda terlebih dahulu. Sebetulnya, tidak penting berapapun uang yang Anda miliki saat ini dan berapa penghasilan yang diperoleh setiap bulannya. Sebab, kebebasan finansial tidak diukur dari seberapa besar penghasilan Anda, tapi apakah penghasilan Anda bisa membiayai segala kebutuhan. Oleh karena itu, pahamilah kondisi keuangan Anda dari sekarang, seperti pemasukan dan pengeluaran. Selain itu, perkirakan apakah pendapatan Anda bisa melunasi seluruh pengeluaran atau tidak. Selain itu, Anda juga harus mengetahui berapa banyak kebutuhan yang harus Anda penuhi dalam sebulan beserta rincian biayanya. Cara tersebut dilakukan untuk mengetahui apakah penghasilan Anda lebih tinggi dari pengeluaran atau justru sebaliknya. Dengan begitu, Anda bisa menentukan tujuan finansial untuk kedepannya. Salah satunya adalah mempersiapkan dana pendidikan anak. Yang kedua, belajar mengelola keuangan. Jika pengeluaran lebih besar dibandingkan pendapatan, maka Anda tidak bisa mencapai kebebasan finansial. Apalagi jika Anda memiliki sifat konsumtif dan sering membeli barang-barang mewah. Nah, untuk meraih kebebasan finansial, maka Anda harus mulai belajar menghemat dan menyusun anggaran keuangan dengan bijak. Soalnya, dengan menyusun anggaran, Anda dan pasangan akan dapat mengetahui apa saja kebutuhan yang penting dan dibutuhkan. Anda bisa melakukan diskusi dengan pasangan dan mulai menyusun anggaran dari yang terpenting dan sangat dibutuhkan seperti membayar cicilan, membeli bahan pokok, dan lain sebagainya. Dengan begitu, pengeluaran jadi lebih teratur dan kondisi keuangan tetap stabil. Yang ketiga, mencari sumber penghasilan tambahan. Selagi masih muda, Anda bisa mencari sumber penghasilan tambahan seperti menjadi freelance, membuka bisnis kecil-kecilan, maupun menjual barang yang sudah tidak terpakai. Asalkan kegiatan tersebut tidak mengganggu pekerjaan utama Anda di kantor. Semakin banyak uang yang Anda cari, maka semakin cepat juga mencapai kebebasan finansial. Yang keempat, berinvestasi.
Saat ini, nilai uang yang Anda miliki tidak akan sama dengan 5 tahun ke depan. Hal itu disebabkan oleh adanya inflasi yang terjadi. Jika menyimpan uang di bank, maka nilainya akan berkurang karena potongan pajak, inflasi, hingga biaya administrasi. Beda halnya jika Anda berinvestasi. Karena uang tersebut nilainya akan terus bertambah. Maka dari itu, jangan sampai membiarkan uang Anda berada di dalam tabungan secara terus-menerus. Anda bisa memilih beberapa instrumen investasi seperti saham, emas, peer-to-peer lending, dan properti. Tentunya, setiap instrumen investasi memiliki resiko tersendiri. Dengan begitu, Anda bisa mempelajarinya terlebih dahulu sebelum berinvestasi di aset tersebut. Yang kelima, terapkan pola hidup yang sederhana. Cara financial freedom yang harus dilakukan adalah menerapkan gaya hidup yang sederhana. Umumnya, seseorang yang menerapkan pola hidup sederhana akan mencapai kebebasan finansial lebih cepat. Ada banyak manfaat yang bisa Anda dapatkan jika menerapkan gaya hidup sederhana. Nantinya, uang yang Anda miliki tidak habis begitu saja karena gaya hidup yang terlalu tinggi. Yang keenam, segera melunasi hutang. Jika Anda memiliki hutang atau tagihan cicilan, usahakan untuk melunasinya saat nominal uangnya sudah cukup. Pendapatan dari aset yang dimiliki setidaknya bisa menutupi hutang. Dengan begitu, kebebasan finansial akan cepat tercapai. Yang ketujuh, bedakan tabungan dan dana darurat. Selain mengatur keuangan per bulannya, Anda juga harus membedakan antara tabungan dan dana darurat. Tabungan merupakan uang yang disimpan untuk jangka panjang. Sedangkan untuk dana darurat, dana yang sengaja dialokasikan untuk pengeluaran tak terduga, seperti berobat dan servis kendaraan. Jika tidak bisa membedakannya, maka tabungan Anda akan sia-sia saja. Yang kedelapan, atur penggunaan kartu kredit. Bagi Anda yang memiliki kartu kredit, apakah sudah mengontrol pengeluaran dan pembayaran cicilannya? Seperti yang diketahui, kartu kredit harus digunakan dengan bijak dan sesuai kebutuhan. Supaya lebih teratur lagi, sebaiknya Anda menggunakan uang cash atau kartu debit untuk membeli sesuatu. Jangan sampai Anda ketergantungan menggunakan kartu kredit. Yang kesembilan, mengembangkan potensi diri. Apapun jenis pekerjaan yang Anda lakukan, maka jalanilah dengan sepenuh hati. Jika bekerja dengan sungguh-sungguh, maka hal itu akan membawa Anda pada kebebasan finansial. Kebebasan finansial bukanlah soal menjadi kaya raya, tetapi lebih kepada memudahkan kehidupan. Saat Anda mengembangkan potensi diri, prospek karir akan lebih menjanjikan. Misalnya, Anda bekerja keras untuk mengembangkan diri. Nantinya akan mendapatkan posisi karyawan yang lebih baik. Dengan begitu, penghasilan Anda lebih meningkat. Yang terakhir nih, bersabar. Hal terakhir yang harus dilakukan adalah bersabar, khususnya Anda yang sedang berjuang dalam mengatur kondisi keuangan. Jika terus bersabar, maka Anda akan berada di jalur yang benar. Anda juga tidak perlu khawatir jika hanya bisa menabung dengan jumlah kecil. Nantinya, jumlah tersebut akan semakin bertambah kalau dilakukan secara konsisten. Jika Anda membutuhkan biaya pendidikan, maka bisa memanfaatkan layanan pinjaman dana dari fintech. Sebab fintech berfokus untuk memajukan pendidikan di Indonesia, terutama dalam membantu biaya sekolah dan juga kuliah anak-anak kita. Langkah untuk mencapai financial freedom memang tidak mudah dilakukan, tetapi semuanya bisa terwujud jika Anda memiliki tekad yang sangat kuat.
Hal terpenting adalah seberapa besar kerja keras dan usaha Anda untuk mencapai kebebasan finansial. Nah, itulah pentingnya memahami financial freedom. Sudah siapkah kamu menuju kebebasan finansialmu? Jawab di kolom komentar ya. Seperti biasa, sudah siapkah kamu melangkahkan kaki menuju sebuah kesuksesan? Di saat kamu sedang bingung menentukan masa depan kamu, ingatlah kembali informasi yang dijelaskan di video ini. Jangan padamkan apimu, bahkan ketika kamu sudah mencapai kesuksesan tersebut. Karena perjuanganmu tidak berhenti sampai di situ saja. Mempertahankan kesuksesan menjadi tugasmu yang selanjutnya. Sekian dari saya ucapkan terima kasih dan sampai bertemu di video selanjutnya.